Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati. Mari kita sembah Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab Kau Allah sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau, tinggikan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau sungguh tiada ternilai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
Sungguh kami bersyukur Bapa buat cinta kasih-Mu yang sungguh tiada ternilai dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa akan memberkati hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa dan telah bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Di bulan ini adalah tema yang luar biasa, yaitu kebaikan Tuhan. Di dalam hidup ini pasti kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Buktinya kita boleh ada dan boleh sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pasti segudang harapan kita bahwa di hari yang baru ini kita pun bertekad untuk tidak mengulang kesalahan dan bertekad mengubur kegagalan yang kemarin kita lakukan dan menjadikannya sebagai cambukan untuk kita melangkah lebih maju lagi. Namun dalam hidup ini kita pasti memiliki masalah dan mengalami suatu yang tidak enak, problema kehidupan. Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada persoalan, tidak ada proses. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan berjanji bahwa di tengah masalah kita, di tengah proses kehidupan kita, Dia pribadi yang selalu Immanuel, beserta kita, memegang tangan kita melalui setiap masalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu, ayat di atas jelas bahwa ketika kita sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan secara total dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan bertindak, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada kita saat kita menghadapi segala kesulitan hidup ini Bapak Ibu. Lalu kebaikan Tuhan apa saja yang sering kita alami? Yang pertama adalah Tuhan selalu menopang dan memelihara orang percaya. Kita buka dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menempatkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi sekarang tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan Mazmur Daud yang dahulu muda sekarang menjadi tua. Dia percaya itu selalu mencukupkan, selalu menopang kehidupannya Bapak Ibu. Tidak pernah sekalipun Daud ditinggalkan Bapak Ibu. Tuhan akan menolong dan menopang dan memelihara kehidupan Daud sebegitu rupanya. Kebaikan Tuhan itu tentunya tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kebaikan Tuhan itu tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita harus mulai menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Bahkan tengah proses, tengah sesuatu masalah yang tidak enak, pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Bisa saja Tuhan berpendapat untuk mendewasakan kita sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat masalah yang boleh terjadi juga pasti ada kebaikan Tuhan. Seringkali ketika kita diproses atau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita sering mengeluh sama Tuhan. Kapan ini Tuhan berakhir? Kapan pertolonganmu datang Tuhan? Tetapi percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu di kairosnya Tuhan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan terus menopang dan memelihara orang-orang yang percaya
kepada Tuhan. Yang kedua, kebaikan apa saja yang boleh kita alami? Yang kedua adalah Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini merupakan janji daripada Tuhan. Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah firman Tuhan yang dijanjikan kepada umat Allah dalam pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan, Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan dalam ayat ini menjadikan kita orang percaya kuat. Di tengah kesulitan yang sangat sulit pun kita tetap kuat, karena janjinya iya dan amin. Masalah bisa datang kepada kita, tetapi bersama Tuhan kita akan mempunyai dan memiliki masa depan, Bapak Ibu. Karena di dalam Tuhan ada harapan akan hari esok. Karena Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi apapun masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah problema, tengah kesulitan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka itu percayalah kepada Tuhan sehingga kita diberinya kekuatan untuk melewati setiap masalah yang boleh terjadi. Jadi ada dua hal kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Yang pertama adalah Tuhan menopang dan memelihara orang percaya. Yang kedua adalah Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.